Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyul ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa channel Muslim TV dan juga kepada teman-teman yang sedang menyaksikan kajian kami. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan karunia nikmatnya begitu banyak kepada kita, ya, sehingga kita dapat beraktivitas kembali, ya, kita dapat melaksanakan salah satu kegiatan kita, yakni kita melanjutkan kajian rutin kita setiap Kamis ba'da subuh, yakni mengkaji kitab Muamalat, yakni kitab Muamalatul Hukami fi Daw'il Kitabi wa Sunnah, yakni tentang muamalah terhadap penguasa sesuai dengan kitab dan sunnah yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdussalam Al-Barjas rahimahullahu ta'ala, dan ini adalah pertemuan yang kedua. Naam. Ayyul ikhwan wa akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita, yakni dengan tema syarat disebut penguasa harus memiliki 5 sisi. Nah, ini nanti saya nukilkan apa yang dikatakan oleh Syekh. Ya, beliau menukilkan perkataan dari al-Imam, dari perkataan al-Imam salah seorang sahabat, ya, maksudnya perkataan nanti akan kita simak, ya, dari perkataan tersebut. Ya, ini perkataan salah seorang sahabat, salafus saleh, ya, bukan sahabat, ya, yakni Hasan Al-Basri rahimahullah, nanti akan beliau sampaikan. Naam. Kemudian jamaah rahiman rahimakumullah, pembahasan seputar bab penguasa ini sangatlah penting sekali. Ya, kemarin pada pertemuan yang pertama telah kita sebutkan ketika Syekh memberikan muqaddimah di dalam kitab beliau. Ya, karena kebanyakan di antara kaum muslimin, ya, mereka tidak faham tentang, ya, muamalah kepada penguasa. Dan kita saksikan ada di antara saudara-saudara kita yang mereka, ya, terkena syubhat dalam masalah ini. Dan mereka ada yang meyakini bahwasanya sistem daripada di negeri kita ini bukanlah sesuatu yang wajib untuk ditaati, waliyazubillah. Ya, dan adapun sistemnya kita sepakat demokrasi yang tidak dibenarkan dalam Islam, akan tetapi ketika sudah menjadi pemimpin maka wajib untuk mentaati para pemimpin kita. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, maka bagi mereka yang suka mencela pemerintahan, bagi mereka, ya, suka mencaci maki pemerintahan, ya, maka mereka adalah orang yang tidak berjalan, ya, di atas kebenaran, tidak berjalan sesuai dengan para salafus saleh, ya, berjalan dalam menghadapi bab penguasa. Nah, langsung saja kita bacakan, ya, ini pendahuluan. Ya, qala musannif rahimahullahu taala, inna sam'a wa ta'ata liwulati amril muslimina aslun min usulil aqidati salafiyah. Jadi kata Syekh, sesungguhnya mendengar dan taat kepada penguasa, ya, kaum muslimin adalah salah satu dasar akidah salaf,
Ya, jadi mendengar dan taat kepada para pemimpin, kepada penguasa kaum muslimin merupakan salah satu dasar akidah salaf. Qalla ay yakhluwa kitabun fiha min takririhi wa syahrihi wa bayanihi. Ya, kemudian kata Syekh, hampir semua kitab tentang akidah salaf menjelaskan masalah ini. Ya. Jadi setiap kitab-kitab para ulama salaf yang membahas tentang bab penguasa, maka disebutkan di dalam kitab-kitab mereka itu menjelaskan untuk taat dan mendengar kepada para penguasa. Subhanallah. Ya. Kemudian kata Syekh, wa ma dzaka illa li balighi ahimmiyatihi wa azimihi sya'nihi. Ya. Maka mengingat betapa pentingnya perkara ini, kata Syekh, mengingat betapa agungnya perkara ini, yakni apa tadi? Perkara ketaatan kepada para penguasa, ya, serta betapa besar kedudukannya. Idh bisam'i wa ta'ati lahum tantazimu masalihud dini wa dunya ma'an. Ya. Kenapa perkara taat dan patuh kepada pemerintah, kepada penguasa itu sangatlah penting, itu sangat perkara yang begitu besar. Karena kata Syekh, ya, karena ketaatan ya dan kepatuhan mereka kepada para penguasa kaum muslimin itu memberikan dampak maslahat bagi agama maupun dunia mereka. Nah, maksudnya apa jamaah? Maksudnya apa? Di dalam ketaatan kepada pemimpin, di dalam kepatuhan seorang kepada pemimpinnya, kepada penguasa, ini memberikan apa? Maslahat yang besar. Apa maslahatnya? Ya, ini maslahat terhadap agamanya dan masalah terhadap dunianya, ya kan? Nah, jelas. Coba lihat mereka yang memberontak kepada pemerintah, apa yang mereka dapatkan? Tidak ada kecuali kerusakan, kerusakan, dan kerusakan. Ya, karena dalam Islam tidak dikenal dengan pemberontakan. Ya, akan tetapi di sana ketika kita membicarakan masalah bab pemimpin, ya ada satu bab yang diperbolehkan pemberontakan, akan tetapi memiliki syarat dan ketentuan. Ya, bukan sembarangan. Ya. Dan salah satunya kepada siapa? Kayak ini kepada pemimpin yang kafir, yang murtad, ya, kemudian memiliki kekuatan dan sebagainya. Nah, yang kita bicarakan sekarang ini adalah bab tentang penguasa kaum muslimin, para pemimpin kita yang dia beragama Islam, ya. Nah, ketaatan kita kepada para pemimpin, kata Syekh, ya, kepatuhan kita kepada pemimpin, ya, memberikan apa? Dampak maslahat bagi agama dan dunia kita. Apa masalah bagi agama kita? Pertama, masalah bagi agama adalah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk wajib taat kepada pemimpin. Selagi pemimpin itu muslim, ya, memerintahkan kepada kebaikan, ya, maka wajib kita mentaatinya. Yang kedua, yang masalah bagi agama kita apa? Kita mudah untuk menjalankan syariat Islam, ya kan? Kita mudah untuk sholat, mudah untuk belajar, ya, mudah untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya. Maka ini merupakan ya salah satu karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah bagi agama kita apa? Ya, ini apa? Hidup kita tenang, hidup kita tentram, kedamaian. Karena apa? Karena kedamaian itu sangatlah penting sekali. Ya, kedamaian ini sangat penting sekali. Ya, subhanallah ikhwan. Wa akhwati fillah rahimana rahimakumullah. Jika keamanan di satu negeri Allah cabut, maka semua tidak akan merasa nikmat. Ibadah tidak nikmat, makan tidak nikmat, istirahat juga tidak nikmat, subhanallah. Maka adanya keamanan dalam semua negeri itu merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, kemudian kata Syekh, wa bil iftiyati alaihim qaulan aw fi'lan fasadud din wa dunya. Nah, kebalikannya. Ya, kebalikannya. Ya, ini apa? Apabila seorang yang dia menentang para penguasa, tidak taat kepada penguasa, tidak patuh kepada penguasa, ya, maka apa yang akan dilakukan, apa yang akan didapatkan? Ya, baik pertentangan mereka itu melalui perbuatan mereka, perkataan mereka. Ya, kebalikannya apa? Fasaduddin wa dunya, maka akan menimbulkan kerusakan terhadap agama dan dunia. Ya, maka orang yang suka mencela pemerintah, orang yang suka ya tidak taat kepada pemerintah, ya maka dia sejatinya merusak agama mereka,
yang merusak dunia mereka, ya, dengan ulah mereka yang mereka telah mencoreng agama Islam. Padahal agama Islam dalam bab tentang kepemimpinan yang menjunjung tinggi hak-hak para pemimpin. Pada dalam Islam menganjurkan untuk taat kepada para pemimpin, hatta pemimpin itu zalim. Bayangkan jamaah, selagi dia muslim, ya, kalau dia masih sholat, ya, kemudian sampai pemimpin itu zalim, hatta sampai mengambil harta kita dan bahkan mencambuk kita, selagi dia masih muslim, maka Nabi mengajarkan kepada kita untuk sabar dan tetap taat. Subhanallah. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengajarkan ketaatan kepada pemimpin selagi dalam tanda kutip, dalam catatan besar, yakni apa? Pemimpin tersebut, ya, yakni apa? Memerintahkan kepada perkara yang baik, ya, kepada perkara yang tidak terdapat maksiat di dalamnya. Naam. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa qad ulima bidarurati min dinil Islam, ya, sudah diketahui secara pasti dari prinsip agama Islam, ya, annahu la dina illa bijamaah. Jadi kata Syekh, sungguh, ya, sudah diketahui secara pasti dari prinsip agama Islam bahwa tiang agama kecuali dengan jamaah. Annahu la dina illa bijamaati. Ya, sesungguhnya tidak ada agama kecuali dengan jamaah. Ya, ini adalah perkataan Umar radhiyallahu taala anhu, ya. Ini sering dipakaikan dalil oleh saudara kita Islam Jamaah. Ya, mereka sering menukil perkataan ini tentang wajibnya baiat menurut versi mereka tentunya. Ya, maka Umar bin Khattab mengatakan annahu la dina illa bi jamaah. Sesungguhnya agama itu tidak akan tegak kecuali dengan jamaah. Wala jama'ata illa bi imamah. Dan jamaah itu tidaklah tegak kecuali dengan pemimpin. Wala imamata illa bi sam'i wa ta'atin. Ya, dan kepemimpinan tidak akan tegak kecuali dengan apa? Dengan mendengar dan taat kepadanya. Naam. Ya, ini adalah perkataan, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, athar dari Umar, ya, bahwasanya beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu, agama ini tidak akan tegak kecuali dengan jamaah, dan jamaah ini tidak akan tegak kecuali dengan pemimpin, dan pemimpin ini tidak akan tegak kecuali dengan, ya, mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Yaqulul Hasanul Basri rahimahullah, maka berkata, ya, Hasan bin Basri rahimahullah, fil amarai, yakni dalam berkaitan dengan penguasa. Maka Hasan al-Basri mengatakan, hum yaluna min umurina khamsan. Ya, yakni apa? Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan mereka adalah orang-orang yang menguasai 5 urusan kita. Nah, ini, ya, poin daripada pembahasan kita adalah, yakni apa? Syarat disebut penguasa harus memiliki 5 sisi. Ya, yang dimaksud dengan penguasa adalah mereka menjalankan 5 hal terhadap kaum muslimin. Sebagaimana dikatakan oleh Hasan al-Basri rahimahullah, yang pertama adalah al-jumu'ata. Ya, ini apa? Mereka melaksanakan salat Jumat. Ya, mereka menegakkan salat Jumat. Ya, mereka memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat Jumat. Kemudian yang kedua al-jama'ata. Ya, ini apa? Salat berjamaah. Ya, melaksanakan salat berjamaah. Yakni, ya, kemudian wal-ida, dan mengurus seputar hari raya, menentukan hari raya. Ya, kemudian yang keempat adalah was-sugura. Yakni apa? Yang melaksanakan hudud, yakni hukuman yang telah ditentukan. Was-sugura ini apa? Wilayah perbatasan, ya. Wilayah perbatasan, yakni apa? Mengurus dalam wilayah perbatasan dengan musuh. Ya, ada batasannya. Ya, antara kaum muslimin dengan musuhnya. Ini ada batas wilayah, terdapat wilayah. Kemudian yang kelima adalah wal hudud. Yakni apa? Melaksanakan hudud,
ini hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 5 syarat. Ya, apabila disebut penguasa maka harus terpenuhi 5 ini. Ini pertama apa? Yang dia mengurus berkaitan dengan sholat Jumat, kemudian sholat berjamaah, kemudian berkaitan dengan hari raya. Ketiga, kemudian yang keempat adalah terdapat perbatasan atau wilayah, dan yang kelima adalah menegakkan atau melaksanakan hudud, yakni hukum-hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Nah, kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, wallahi la yastakimud dinu illa bihim. Demi Allah, kata Imam Hasan bin Basri rahimahullah, demi Allah, agama tidak akan tegak kecuali dengan mereka. Ini maksudnya apa? Ya, maksudnya apa? Agama ini tidak akan lurus tanpa peran mereka. Maksudnya apa? Seseorang itu tidak akan bisa menegakkan agama kecuali yang bersama para pemimpin mereka. Kemudian kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, wa in jaru wa zalamu. Ya, yakni apa? Meskipun mereka zalim dan bertindak semena-mena. Maksudnya apa? Walaupun mereka zalim dan bertindak semena-mena, ya maka kewajiban kita sebagai rakyat tetap patuh dan taat kepada mereka. Wallahi, lalu saya mengatakan, wallahi lama yuslihullahu bihim aktsaru mimma yufsidun. Ya, demi Allah, kebaikan yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berkat jasa mereka, jauh lebih banyak daripada kerusakan yang mereka perbuat. Ya, maksudnya apa? Maksudnya kebaikan, maslahat yang mereka berikan kepada kita itu lebih banyak daripada keburukan. Ya, ma'anna ta'atahum. Ya, lalu beliau mengatakan, dan sesungguhnya mentaati mereka, wallahi la ghibatatun, ya, adalah suatu yang disenangi. Wa anna furqatahum la kufrun, dan sesungguhnya yang menentang mereka adalah sesuatu yang diingkari. Naam, ini adalah perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Ya, beliau memberikan pengajaran kepada kita bahwasanya apa? Bahwasanya ya agama seseorang. Agama seseorang itu tidak akan tegak kecuali dengan pemimpin mereka. Ya, meskipun mereka zalim. Ya, meskipun mereka zalim dan mengambil hak kita, maka ya kewajiban kita tetap taat, ya, tetap patuh dan taat kepada apa? Kepada pemimpin tersebut. Ya, subhanallah. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana mereka terhadap pemimpin. Kemudian Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, ya, beliau melanjutkan ya perkataan beliau, sesungguhnya ketaatan kepada mereka adalah satu hal yang mendatangkan kemaslahatan, ya, dan adapun ya mengingkari mereka, ya ini apa, menentang mereka adalah sesuatu yang diingkari. Maksudnya apa? Ketaatan kepada mereka adalah sesuatu yang disenangi, dan sedangkan yang menentang mereka adalah sesuatu yang diingkari. Kenapa? Karena para salaf, ya, mereka tidak pernah memberontak. Ya, mereka tidak pernah mencela para penguasa, mereka tidak pernah
mencaci maki para penguasa. Demikianlah para salafus saleh mengajarkan kepada kita. Kemudian Syekh Mu'alif, yakni Syekh Dr. Abdul Salam Al-Barjas rahimahullah, beliau menukilkan apa yang dikatakan oleh Abu Aliyah. Dzukira sultanu inda Abil Aliyah. Ya, maka disebutkan tentang penguasa di hadapan Abu Aliyah. Ya, faqala, maka beliau mengatakan rahimahullah, yuslihullahu bihim aktsara mimma yufsidun. Nah, ini bayangkan, subhanallah jemaah. Maka apa? Kata Abu Aliyah rahimahullahu taala mengatakan berkaitan dengan penguasa, yakni apa? Dia mengatakan ma yuslihullahu bihim aktsara mimma yufsidun. Yakni apa? Kebaikan yang ditimbulkan oleh Allah berkat jasa mereka, yakni apa? Jasa para penguasa. Ya, itu lebih banyak daripada kerusakan yang mereka perbuat. Maksudnya apa? Abu Aliyah memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya apa? Yang dilakukan oleh para penguasa, ya, itu lebih banyak memberikan maslahat daripada apa? Kerusakan yang mereka perbuat, ya kan? Nah, contohnya saja pemimpin kita di negeri kita tercinta, presiden misalkan. Ya, betapa banyak kebaikan yang telah diberikan oleh pemimpin kita. Berapa banyak yang telah diberikan, ya, pemimpin kita kebaikan-kebaikan kepada rakyatnya, dan tentu saja mereka ingin